dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang indah ini kita dapat berbagi dengan materi pada hari ini. Aku Citra Allah yang unik, yaitu pelajaran SMP kelas 7 semester 1. Seperti biasa, sebelum menyampaikan materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar 1, bersyukur atas dirinya diciptakan sebagai citra Allah yang unik. 2, percaya diri terhadap keunikan diri sebagai citra Allah. 3, menghargai diri sebagai citra Allah yang unik. Kedua adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada akhir pelajaran, peserta didik harus mampu 1, mengagumi kebaikan Tuhan yang telah menciptakan dirinya sebagai citra Allah yang unik. 2, menghormati sesama sebagai citra Allah yang baik adanya. 3, memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya sebagai citra Allah. Yang keempat yaitu menjelaskan tugas manusia sebagai citra Allah yang unik berdasarkan kitab suci dalam Perjanjian Lama, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang kita ketahui bersama. Sebelum masuk pembahasan atau pendalaman materi, terlebih dahulu kita awali dengan doa agar Tuhan pun senantiasa selalu hadir di setiap karya kita. Marilah kita berdoa yang diawali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena kuasa-Mu kami diberikan kemampuan, kesehatan jasmani dan rohani pada saat ini, sehingga kami boleh hadir untuk melakukan pembelajaran ini. Kami mohon sertailah semuanya dari awal sampai akhir nanti, sehingga kami lebih memahami bahwa makhluk ciptaan-Mu semuanya memiliki keunikan masing-masing. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Baiklah anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan memasuki yaitu pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mengagumi kebaikan Tuhan yang telah menciptakan dirinya sebagai citra Allah yang unik, yaitu ciri-ciri seseorang yang disebut unik adalah di mana kombinasi karakteristik dan sikap yang tidak biasa atau tidak konvensional. Orang-orang dengan pribadi unik cenderung memiliki pandangan dunia yang berbeda, cara berpikir yang kreatif dan minat yang khas dimiliki oleh seseorang, serta kegemaran yang tidak umum. Tak ada seorang manusia pun yang sama satu dengan lainnya. Perlu kita pahami bahwa setiap manusia itu unik, bahkan manusia kembar pun pasti ada bedanya. Maka keunikan itu dapat kita lihat dari fisik. Contohnya adalah rambut, mata, pipi, tahi lalat, dan sebagainya. Sedangkan dari sifat atau karakter seseorang itu dapat juga kita lihat, misalnya pemarah, pemalu, pelupa, senang bergaul dengan orang banyak, atau sebaliknya ia adalah seorang yang pendiam. Bakat dan kemampuan, keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dalam menghadapi keunikannya. Manusia disebut unik karena memiliki kekhasan tersendiri yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Faktor genetik atau faktor keturunan. Contohnya anak yang badannya pendek dan juga misalnya berambut keriting. Pasti kedua orang tuanya atau salah satu memiliki gen genetik tersebut yang ada pada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah faktor lingkungan tempat tinggal. Anak yang hidup di pedesaan biasanya berbeda dengan anak-anak yang hidup atau tinggalnya di kota. Anak-anak yang tinggal di pedesaan biasanya lebih pandai. Salah satu contohnya misalnya berenang, memanjat pohon, dibandingkan dengan anak-anak yang berdiam atau tinggal di kota hanya biasa berdiam diri di dalam rumah, hanya menonton televisi dan bermain. Ketiga adalah faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan ini juga sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan anak tersebut. Contoh faktor kebiasaan adalah
anak yang orang tuanya hobi memancing. Pasti anaknya pun akan suka memancing dan tidak takut dengan bermain air. Dibandingkan juga dengan anak di kota yang biasanya tinggal hanya di dalam rumah, maka hobinya pun berbeda. Pasti dia lebih suka memilih berolahraga. Maka kebiasaan inilah yang muncul pada anaknya masing-masing. Keempat adalah faktor pengalaman. Anak yang biasa dimarahi oleh orang tua di rumahnya, maka ia akan jadi pemberontak dan kurang memiliki rasa takut kepada orang lain, karena kebiasaan menghadapi kekerasan yang ada di lingkungannya. Sering ditemukan juga ada dua sikap yang dialami manusia, yaitu sikap positif dan negatif. Sikap positif adalah orang yang akan menerima keunikan itu adalah anugerah Allah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Ia bersyukur apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan, sehingga ia tidak mengeluh dengan keberadaannya. Ia selalu mampu menunjukkan jati diri yang sebenarnya, sehingga ia rasa hidupnya sungguh berarti dan bermanfaat bagi semua orang, walaupun ia memiliki dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah sikap negatif. Adalah yang kurang menerima keunikan diri. Orang yang demikian akan mengeluh, tidak puas dengan keberadaan yang sebenarnya, dan selalu menutupi kekurangan, bahkan ingin lebih dari orang lain. Misalnya zaman sekarang lagi ngetren dengan mempercantikkan diri bagi para wanita, dengan mengoperasikan hidung, pasang bulu mata, dan juga bagi laki-laki gaya rambut, ada tato dan sebagainya. Itu mereka lakukan karena ketidakpuasannya. Itulah keagungan Allah yang luar biasa, menciptakan manusia sebagai citra Allah yang unik, menghormati sesama baik adanya, yaitu menghormati hak-hak setiap manusia. Salah satu contoh, tidak mengambil hak orang lain, tidak merusak, tidak mengganggu keberadaan sesamanya. Dan seharusnya memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya sebagai citra Allah yang unik, yaitu
dengan saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, mengembalikan alam yang rusak dengan cara sederhana, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di lingkungan sekitar, merawat tumbuhan yang ada dan tidak merusak ciptaan Allah. Itulah tugas manusia sebagai citra Allah yang unik. Maka anak-anakku yang terkasih, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita patut bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oleh sebab itu, kita juga akan melihat dan mendengarkan dari kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30 yang isinya, berfirmanlah Allah, baik kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptanya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptanya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka sebagai manusia ciptaan Allah yang unik, kita harus mengimani dengan sungguh-sungguh, percaya, agar kita mampu menjalani semuanya dengan saling mengasihi dengan sesama dan menghormati alam ciptaan Allah dengan kemampuan yang kita miliki sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya lah memancarkan diri Allah itu sendiri, yaitu dalam diri manusia melalui sikap perbuatannya. Ada beberapa sikap yang dapat kita teladani dari Allah itu sendiri. 1. Allah yang Maha Rahim. Artinya, manusia harus penuh pengampunan, menjadi pribadi Maha Pengampun. Artinya, manusia tidak menaruh rasa dendam, rasa benci terhadap sesamanya, dan tidak saling mengolok dengan apa yang dimiliki oleh
teman, saudara, sahabat, atau kerabat setiap orang yang ia temukan. Yang kedua yaitu Allah yang Maha Baik. Maka manusia diharapkan harus rendah hati, penuh kasih kepada sesama. Oleh sebab itu, sebagai manusia ciptaan Allah menurut gambar dan rupanya, kita harus memiliki akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya. Maka itulah manusia dikatakan memiliki keunikan tersendiri. Dan juga manusialah ciptaan Allah yang paling luhur. Dengan ini materi kita pada hari ini sudah selesai. Semoga mampu menyadarkan kita semua bahwa manusia citra Allah yang unik, yang menguatkan dan menyadarkan kita agar kita penuh keyakinan dalam melakukan segala sesuatu tanpa ada rasa minder dengan apa yang kita miliki. Sekian dan terima kasih. Marilah untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita hening, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik dan Pencipta segala sesuatu, kami bersyukur karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Limpahilah kami dengan segala sesuatu keunikan yang Kau ciptakan untuk menjamin hidup seluruh umat-Mu. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan